orang yang bodoh. Tetapi bijaksana, orang gadis yang bijaksana telah masuk bersama-sama dengan dia mempelaikan ladakan itu. Terus baca ini supaya kita dapat memahami. Terus kan gadis-gadis bodoh itu, ya, gadis-gadis yang bodoh itu membawa beritanya, ya, tidak membawa minyak. Ya, terus kan? Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa beritanya, ya, dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya, terus kan? Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Sebab tetapi mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Terus kan? Ya, mengantuklah mereka semua lalu. Ini suatu gambaran gereja Tuhan. Kita harus memahami bahwa satu, Tuhan memberikan satu gambaran yang akan datang ini. Bagaimana gereja itu sedang menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau bicara tentang memantu itu menunjuk satu kepribadian manusia, bagaikan kita gereja Tuhan yang masih hidup secara manusia dalam kelemahan kita. Tetapi kita percaya satu yang dikasih oleh Tuhan dalam manusia kita dan kelemahan kita. Firman Allah mengatakan, ya Tuhan Allah telah memberikan Roh Kudus bagi kita sebagai penolong yang sejati bagi saya dan saudara untuk menolong kita dalam kelemahan kita. Maka di sini bicara ada minyak. Kelemahan garis yang bodoh itu, mereka tidak memiliki minyak cadangan. Tetapi 5 gadis yang bijaksana itu, mereka melihat kedatangan Yesus yang kedua kali begitu lama datangnya. Mereka menanti-nanti bagaikan saya dan saudara sedang sama-sama kita menanti kedatangan Tuhan. Tapi Tuhan mau dalam diri kita harus ada minyak beberapa kudus. Amin. Sebab Tuhan tahu kita manusia lemah, bersifat manusia yang lemah. Kadang kita lemah, kadang kita kuat. Apalagi saat menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, kadang-kadang kita ditandai dengan kebosanan. Kita mengantuk secara rohani, iman kita tertidur. Tetapi yang perlu kita perhatikan sebagai orang yang bijaksana, perhatikan ini. Orang yang bijaksana itu, dia memiliki cadangan minyak dalam dirinya, dalam minyak lampu pernikahannya. Tetapi 5 gadis yang bodoh terlalu sepele akan hal itu, sehingga mereka tidak memiliki minyak cadangan. Maka apa yang membedakan orang bijak dan orang yang tidak bijak itu? 5 gadis yang bijaksana dijadikan menjadi mempelai wanita Tuhan. Tapi 5 gadis bodoh itu tertolak menjadi mempelai wanita Tuhan. Artinya tidak bisa masuk dalam pesta kawin anak domba Allah. Mereka ketuk pintu. Di saat dia yang menjawab berkata kepada mereka, aku tidak mengenal engkau. Sekarang kita menjadi gereja yang harus dapat memahami, saya dan saudara, jika kita tidak memiliki sifat tabiat mempelai wanita Tuhan, nanti saat Yesus datang kedua kali ke dunia ini untuk menjadi pelayan surga, banyak di antara manusia yang tidak dikenal oleh Tuhan. Aku tidak mengenal kau, padahal sudah menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Semua gereja berkata menanti kedatangan Tuhan. Tidak ada gereja yang tidak mengatakan dia menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi siapakah yang layak berjumpa dengan dia mempelai surga itu? Alkitab mengajar saya dan saudara, orang yang bijak, orang yang bijak sini, orang yang bijak. Jangan kita hanya bijak sini, tapi tidak bijaksana. Tuhan mau kita menjadi orang yang bijaksana. Amin. Itu yang harus menjadi ciri khas gereja mempelai wanita Tuhan. Dia harus menjadi orang yang bijaksana. Di saat kita menjadi orang yang bijaksana, maka kita memiliki akal yang sehat. Sebab saya membaca arti daripada bijaksana itu. Seorang yang bijaksana itu
adalah orang yang memakai akalnya dengan baik. Orang yang memakai akalnya dengan baik, cermat dan teliti, itu orang yang bijaksana. Tetapi orang yang bodoh, dia tidak memakai akalnya yang sehat. Dia sudah tahu, bahkan kita mengatakan, oleh karena begitu lamanya datang mempelai itu, mereka ngantuk, tetapi tidak berpikir bagaimana mempersiapkan dirinya di saat menanti kedatangan Tuhan. Tapi orang yang bijaksana itu berpikirnya, di saat nanti mempelai belum datang, mempelai itu lama datangnya, pelita saya ini bagaimana? Kan begitu ya. Seorang wanita yang bijaksana, lima gadis yang bijaksana itu berpikir, maka saya harus memiliki persiapan, perlengkapan yang betul-betul menanti kedatangan Tuhan. Saya harus mempersiapkan pelita saya bagaimana tetap untuk menyala. Tapi orang bodoh, tergantung di situlah, selamat atau tidak selamat, yang penting aku beriman. Perhatikan ini, tidak ada akal budinya, tidak ada pengetahuannya, bagaimana dia bisa mempersiapkan dengan pelita yang menyala-nyala di waktu Yesus datang 2 kali. Tetapi dia hanya berpikir, oh pelitaku ini nanti akan tetap menyala. Dia tidak berpikir waktu Tuhan datang. Tapi orang yang bijaksana itu berpikir begitu tangkas, oh nanti kalau aku tidak menyediakan minyak cadangan, maka pelita ini akan mati, maka tidak ada kesempatan untuk kembali mempersiapkan minyak itu. Artinya apa? Seorang mempelai wanita Tuhan yang bijaksana selalu berpikir panjang, selalu berpikir yang positif, selalu yang berpikir dengan baik dan sehat. Jangan berpikir menjadi pikiran seperti gadis yang bodoh ini. Tapi kita harus menjadi orang yang bijaksana. Ada beberapa contoh dalam kitab yang kita lihat yang layak menjadi teladan bagi saya dan saudara sebagai orang bijak. Salah satu adalah Yusuf. Yusuf dikatakan oleh Tuhan sebagai pribadi yang bijak, dan kita melihat seorang yang bijaksana dimanapun dia ada, dia akan selalu diangkat oleh Tuhan. Itu orang yang bijaksana. Lihat pribadi Yusuf, lihat pribadi Daud. Mereka semua dikatakan menjadi orang-orang yang bijaksana, yang layak di hadapan Allah. Tetapi orang yang bodoh selalu menjadikan dirinya tidak berkenan di hati Tuhan. Maka apa pakaian, ciri khas pakaian mempelai wanita Tuhan itu? Salah satu roh kebijaksanaan. Amin. Amin. Kita harus menjadi orang yang bijaksana, supaya kita jangan menjadi gereja yang bodoh. Alkitab mengatakan orang bodoh itu, dalam Matius pasal 7 dikatakan, dia dengar firman tapi tidak melakukan. Maka datanglah ujian, maka ujian itu akan menumbangkan dia, merobohkan dia. Tapi orang yang bijaksana, kata firman Allah, dia yang membangun bangunannya di atas batu karang. Di saat datang ujian, air dari bawah, angin menguji tembok, hujan menguji atap. Tetapi firman Allah mengatakan, orang yang bijaksana itu akan kuat dalam menghadapi ujian. Tapi orang bodoh akan selalu gagal dalam ujian. Jadi gampang kita menilai diri kita. Kalau kita menjadi satu kehidupan manusia atau kehidupan anak Tuhan yang tidak mampu dalam ujian, saya mau katakan kepada kita, kitalah gereja yang bodoh. Tapi saat kita mampu menghadapi pencobaan-pencobaan, apapun ujian yang datang dalam kehidupan kita, rintangan dan tantangan apapun dalam kehidupan kita, kita kuat, kita mampu menghadapinya. Kitalah orang yang dikatakan gereja yang bijaksana. Maka saya mengatakan, ciri khas gereja mempelai Tuhan itu adalah gereja yang tak uji. Amin.
gereja yang bijaksana. Gereja yang bijaksana itu gereja yang kuat, gereja yang terpuji. Maka saya mengatakan, kalau saudara tidak terpuji, ingatlah dan koreksilah dan introspeksilah dirimu bahwa saudara masih hidup di dalam gereja yang bersifat keburukan. Amin. Amin ya. Sudah paham kan? Puji Tuhan. Maka di sini kita akan melihat gampangkah kita terjatuh, gampangkah kita tersandung, gampangkah kita tersinggung. Kalau kita masih gereja yang tidak kuat dalam pencobaan, sedikit ujian tersandung, sedikit pencobaan tersinggung, kita menunjukkan gereja yang tidak tahan uji atau tidak gereja yang bodoh. Layakkah dia masuk dalam pesta kawin anak domba Allah? Tapi Tuhan berkata, orang yang bijaksana itulah yang akan masuk dalam itu. Ayo pada terus sini supaya mereka mengantuk. Dan waktu tengah malam terdengarlah suara berseru. Teruskan? Ya. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru. Ya, teruskan? Mempelai datang, sok-soklah dia. Mempelai datang, sok-soklah dia. Teruskan? Ya. Gadis-gadis itu bangun semua lalu membereskan pelita mereka. Ya, teruskan? Dan gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, Ya. berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, Ya, terus sebab pelita kami hampir padam. Oh, hampir padam. Teruskan? Ya. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, Ya. tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Ya, terus? Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ya, teruskan? Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, Ya. datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke rumah perjamuan. Perhatikan, siap sedia masuk bersama-sama dengan dia masuk dalam ruang perjamuan kawin. Bicara tentang perjamuan kawin, tetapi 5 garis gabung pintu tertutup. Terus ya, Lalu pintu ditutup. terus Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, ya, Tuhan, bukakanlah kami pintu. ya, terus ya, Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tak pernah mengenal engkau. Dengan kata lain, perhatikan ini, Tuhan atau mempelai pria surga itu tidak pernah mengenal orang yang bodoh. Sebab di sini di garis bodoh itu Tuhan jelas mengatakan, aku tidak kenal engkau. Maka kita harus belajar menjadi orang yang bijaksana. Amin. Kita harus menjadi orang yang betul-betul memiliki akal yang sehat. Seringkali kita menjadi manusia sok bijak, tapi tidak bijak. Tapi Tuhan mau kita ini menjadi orang yang sungguh-sungguh bijaksana, bukan seperti bijaksana. Sebab kita harus menjadi pribadi yang dikenal oleh Tuhan. Bagaikan 5 garis yang bijaksana dapat dikenal oleh pribadi dia, anak domba Allah, mempelai pria surga itu. Tapi 5 garis yang bodoh dikatakan oleh Tuhan, aku tidak menolak dengan engkau. Dengan kata lain, walaupun kau menanti-nantikan aku, kau mengharapkan aku datang berjumpa dengan engkau, kau mengharapkan kita bertemu, tetapi sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal engkau. Dan Tuhan menutup pintu selama-lamanya. Di saat kehidupan kita menjadi kehidupan yang bodoh, orang bodoh itulah yang dikatakan Tuhan menjadi satu pribadi yang tidak layak masuk dalam pesta kawin anak domba Allah. Tuhan mau kita semua harus menjadi kehidupan yang sungguh bijaksana. Amin. Amin. Kita harus menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana itu tidak diukur oleh kepintaran. Banyak orang pintar tidak bijaksana. Maka kalau saya menyinggung kejadian yang terjadi di bumi Indonesia ini, gak bisa kita katakan dia seorang yang tidak pintar, tetapi kurang bijaksana. Orang bijaksana itu ada orang yang tidak memakai akal sehat. Itu orang yang tidak bijaksana. Nanti lihat di Google cari
arti bijaksana itu. Saudaraku, kalau saudara tidak mempersiapkan dirimu dalam menyambut kedatangan Tuhan dengan tindakan-tindakan iman yang baik, saudara juga bisa dikatakan menjadi orang yang tidak bijaksana. Sekarang ini kan kita sedang mempersiapkan perlengkapan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau 5 garis yang bijaksana itu, mereka persiapkan semua apa keperluan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tapi 5 garis yang bodoh tidak peduli apa persiapan itu. Saya dan saudara, jika kita menentukan kedatangan Tuhan dengan yang kedua kali kita bersumpah dengan Dia, jadilah orang yang bijaksana. Dengan kata lain, berusahalah mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Jangan lengah. Ibadah ini kan kita sedang memperlengkapi diri kita menyambut kedatangan Tuhan. Di dalam ibadah ini kita diisi dengan urapan Roh Kudus, diisi dengan firman yang penuh dengan urapan itu. Dan itulah merupakan perlengkapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka orang yang tidak menghargai ibadah, orang yang tidak menghargai firman Allah, dia orang yang tidak mau mempersiapkan dirinya menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Beriman. 5 garis bodoh beriman. Tapi iman yang tidak ada perlengkapan. Kita harus menjadi Kristen yang beriman, tetapi harus dipenuhi dengan perlengkapan yang lain. Amin. Perlengkapan itulah yang dikatakan Tuhan bagaikan pakaian pesta kita. Ya, sering saya katakan, waktu kita tidak lama untuk mempersiapkan diri kita. Tanda-tanda akhir zaman sudah semakin dekat. Yesus mau datang di dunia, tetapi tidak sedikit kehidupan anak Tuhan berlenga-lenga. Artinya tidak mempersiapkan dirinya sepenuhnya di dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Masih berlenga-lenga. Dengan firman pun berlenga-lenga, ibadahnya pun berlenga-lenga, pelayanannya pun juga berlenga-lenga. Persiapan kita ini semua diukur dari kesetiaan ketaatan kita. Bukan berarti kita harus membeli minyak, tetapi semua itu mengandung arti. Orang yang bijak itu orang yang sedang mempersiapkan dirinya dengan matang dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Amin. Puji Tuhan ya. Dari zamannya kami apa? Mungkin saudara berkata, oh minyak zaitun. Istilah itu tidak ada lagi sekarang. Dulunya itu minyak zaitun itu dulu butuh di pelita emas untuk menyalakan pelita di kaki dia emas. Tapi minyak yang dimaksudkan itu adalah urapan Roh Kudus. Urapan Roh Kudus itu yang memperlengkapi kita dalam kesetiaan pelayanan kita. Sebenarnya kan itu Tuhan. Ibadahmu itu, kesetiaanmu itu, ketaatanmu itu, pelayananmu itu Tuhan. Dan itulah yang dijadikan menjadi satu minyak cadangan. Ukurannya pelayanan saya, ukurannya pelayananmu, layaklah kita menyambut Dia dalam pelita yang menyala-nyala, atau kita menjadi Kristen yang memiliki pelita tetapi hampir padam. Alkitab mengatakan, hendaklah kamu berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Amin. Paulus berkata dalam Roma, kobarkanlah karunia yang ada padamu. Apa yang mengobarkan itu? Itu api Roh Kudus. Jadi kita menunjukkan bahwa kita punya Roh Kudus itu dengan semangat yang berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Kalau saudara mulai melayani Tuhan dengan kelemahan, hati-hati pelita hampir padam. Itu tanda-tanda pelita yang mau padam itu. Tidak ada semangat, tidak lagi ada kesukaan melayani Tuhan. Sudah mulai melayani Tuhan tidak ada gairah. Itu ciri pelita kita sudah hampir padam. Maka
Maka butuh Roh Kudus dalam hidup kita sebagai minyak untuk memberikan satu kekuatan supaya kita kembali berkobar-kobar dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Maka saya katakan, ciri khas mempelai wanita Tuhan harus ada tanda darah perdamaian, iman. Harus ada seluruh matahari kasih. Harus ada 12 bintang di atas kepala, pengharapan yang berlimpah. Maka kita akan jadikan Tuhan menjadi pribadi mempelai wanita Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Saya memahami ini dengan iman percaya. Kalau saudara bisa memahami, saudara akan berjuang bagaimana menempatkan diri menjadi seorang wanita yang layak di hadapan Tuhan. Gereja itu wanita. Saya tidak mengatakan hanya kita yang menjadi mempelai, tapi siapa yang memakai ciri khas pakaian, dia akan jadikan menjadi mempelai wanita Tuhan. Amin. Amin. Jadi bukan semua orang Kristen. Salah satu perbandingan tadi saya katakan ada 5 kali 10. Itu Kristen. Itu gambaran yang diberikan Tuhan. Tuhan mau mempelai wanitanya menjadi seorang yang bijaksana. Jadi yang perlu ada pakaian. Amin ya. Mengerti pakaian? Apa itu pakaian? Itu apa pakaian tadi? Dari apa pakaian? Dari apa pakaian? Apa? Jelas. Satu orang aja, kalau saya tanya banyak. Satu orang aja. Apa tadi pakaiannya? Pakaian itu apa? Keputusan dan perbuatan. Sekali lagi. Firman. Tadi kisah. Sifat dan perbuatan. Apa tadi? Sifat dan perbuatan. Ya, itu dia. Ya. Sifat dan perbuatan. Itu pakaian. Amin ya. Dalam kewajiban apa itu pakaian yang harus? Itu perbuatan baik dari orang kudus. Itu jelas. Bukan balita seperti Pak. Bukan itu yang maksudnya. Ya, jadi nanti jangan salah paham. Oh, pakaian kita harus tidak sehingga saudara beli yang tidak di plaza. Saya mau katakan kepada saudara, mau harganya 10.000 pakaian lahiriah, tetapi kalau pakaian rohani itulah pakaian yang tidak bernilai, kata Rasul Petrus. Amin. Seorang wanita hendaklah ia berpakaian rohani. Pakaian rohani seorang wanita itu, Tuhan mengatakan itu pakaian yang tidak bisa dinilai. Jadi istri-istri jangan tuntut suami harus beli pakaian yang mahal-mahal, ya, supaya aku cantik lihat orang lain. Pak, beli aku pakaian Pak. Kita mau gereja perlu pakaian yang indah-indah supaya cantik dilihat. Kira siapa? Jangan-jangan lihat lagi-lagi itu. Semua kita nanti Tuhan tak melihat pakaian sesuatu. Amin. Amin ya. Tapi Tuhan lihat pakaian rohani. Menjadi satu pakaian yang termahal, yang tidak bisa dinilai oleh materi yang apapun kita. Karena itu dihasilkan oleh apa? Kelembutan. Gimana tertulis itu? Gimana tertulis itu? Kaum ibu, baru saya sampaikan itu dalam kebaktian kaum ibu. Di mana tertulis itu? Maka itulah, jadi lupa kan jadi nggak tahu ya.
berpakaian? Mana pernah? Hendaklah pakaianmu pakaian rohani, bukan pakaian yang lain. Ya, ya Petrus, saya tahu Petrus. Mana Petrus apa? Petrus ini kan banyak. Ya, 1 Petrus 3 ya, baca ya. Yuk baca, supaya kita tahu pakaian kita yang mana. Jangan berlomba-lomba ke gereja berpakaian yang mahal. Cukup biaya sederhana itu, tapi hati. Tapi tidak salah kalau ada berkat memberikan pakaian mahal, tapi utamakan pakaian rohani. Amin. Amin ya. Nah, bulan nanti saudara datang gereja pakaian pergi ladang. Nah juga. Puji Tuhan. Yuk kita baca di dalam surat Petrus 1 Petrus 3. Yuk kita lihat. Ya. Perhiasan utama secara hadiah, yaitu dengan mengenakan rambut, berhiasan, emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ya. Tetapi perhiasan ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Oh, perhiasan yang batinia itu bicara hal pakaian rohani. Itu yang pentingnya harus kita pelihara dalam kehidupan kita. Perhiasanmu biarlah menjadi manusia yang batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Teruskan ya, yang berasal dari roh yang lemah lembut, teruskan ya, dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Maka saya mengatakan, kalau firman Allah berkata, hiasan batinia kita, hiasan rohani itu merupakan hiasan yang sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Bukan hiasan yang lain. Maka kalau kita seorang manusia hidupnya di dalam hiasan batinnya, semua akan tentram. Dikatakan orang yang menghasilkan hiasan itu adalah orang yang lemah lembut dan tentram, jiwanya tentram. Maka saya mengatakan, pakailah perhiasan rohani. Amin. Puji Tuhan. Jangan hiasan lain yang utamakan. Ya, semua kali sudah cantik-cantik, hanya pakai beda sana curang. Jangan lagi tambah-tambah. Ya, amin. Loh. Percayalah, kalau hiasan batiniamu, apalagi remaja muda-mudi, saya mau tekankan ini. Kalau hiasan batinia itu akan banyak. Apa itu? Akan banyak orang ya siapa orang yang tidak suka kebaikan? Semua orang pasti suka kebaikan. Benarkah? Kalau kamu baik, pasti banyak laki-laki yang suka. Kecuali laki-laki yang tidak takut akan Tuhan. Ya. Tapi kalau laki-laki yang takut akan Tuhan selalu mencari yang berhati. Amin. Amin ya. Bukan kecantikan. Amsal Sulaiman mengatakan kecantikan itu adalah bohong. Karena apa? Sebab nanti saat dia sudah kawin, dia tua, berubah semua. Tapi kalau hiasan batinnya itu tidak akan pernah berubah, akan terpelihara. Seorang suami yang bersetrika hiasan batinnya, bahagia hidupnya. Amin. Puji Tuhan. Begitu juga sebaliknya, seorang wanita, seorang istri, jika suaminya berhiaskan batinnya, bahagialah istrinya. Amin. Amin. Kalau semua sudah menjadi memiliki pakaian hiasan rohani, maka semua akan bahagia. Puji Tuhan. Amin. Semua akan bahagia. Tetapi siapa yang memilikinya? Kan ini sekarang kan? Siapa yang memilikinya?
Tanya diri sendiri. Ya, akulah itu. Kalau saudara mengatakan akulah itu, kalau Pak Andi pernah mengatakan akulah itu, bahagia dari luar negeri. Ya kan? Ya kan? Loh, benar enggak? Kalau Pak Syilwan berkata akulah itu, bahagia dari diri saya. Apa yang menjadi konsolidasi berbahagia di mana pun. Tapi yakinlah kalau semua kita memakai hiasan batinnya itu sebagai hiasan mempelai wanita Tuhan, semua akan bahagia. Yang berkarya mana Margaret? Dan yang ada hiasan batinnya sama Margaret. Dan yang amin. Kan sekarang kan banyak tangisan dalam nikah rumah tangga, banyak tangisan. Siapa yang menangis? Suami menangis karena tidak ada hiasan batin istri. Amamu kuasa mereka butuh nasional. Kita sebabnya dulu nggak seperti ini. Kalau seorang menantu memiliki hiasan batinnya, mertua pasti akan bahagia. Amin. Amin. Demikian juga seorang mertua memiliki hiasan rohani, menantu akan menjadi bahagia. Amin. Tetapi yang menjadi pertanyaan, mengapa terjadi banyak tangisan? Karena tidak memiliki hiasan rohani. Mertua menangis melihat menantu menangis mulai bertua. Baik, katanya. Dulu bunda bilang, jangan kau itu menangis. Apa sulitnya kita memiliki hiasan batinnya? Di mana ada hiasan itu akan mendatangkan ketenteraman, mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan, sampai menjadikan kita mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan. Amin. Itu kan bicara tentang pengajaran mempelai. Pengajaran mempelai itu kan bicara bagaimana kita menjadi nikah yang rohani, sedangkan dalam nikah yang jasmani tidak ada. Maka saya mengatakan, bersyukurlah kalau seorang istri menjadi orang yang takut akan Tuhan. Bersyukurlah seorang